One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di Polemik Podcast Lem Ciamik. Tentunya bareng aku Faik. Di sini aku bersama dua narasumber dari anak-anak Lem FPSB. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Oh ya, boleh. Mulai dari aku kali ya. Iya. Perkenalkan, nama aku Nadira Putri Azahra dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Perkenalkan, nama aku Kevin Rayhanugi Algifari. Aku biasa dipanggil Kevin dari Ilmu Komunikasi 2020. Berarti kita sama-sama anak komunikasi. Iya. Geng komunikasi. Geng komunikasi. Dah, di sini kalian kan masuk ke Lem FPSB ya. Kalian ini dari divisi apa sih sebenarnya? Kita dari divisi Sosial Lingkungan. Sosial lingkungan, Sosling. Yes, Ya. Sosling. Kalian dulu tuh masuk Sosling, apa sih alasannya? Mulai dari sini. Kevin dulu deh. Kalau aku dulu pengalaman aku sih banyak di bidang kemasyarakatan dulu di SMA, di SMP juga sering. Kalau khususnya di SMA sih aku sering turun ke jalan itu buat ya sosial kepada orang-orang gitu loh. Oh gitu. Jadi banyak pengalamannya, maka aku di sini pengen ngedalamin lagi. Kalau kamu Nadira? Kalau aku sendiri, kalau untuk di sekolahnya, organisasi di sekolah sih aku nggak pernah di divisi Sosial Lingkungan dan atau Sosial Kemasyarakatan. Tapi aku sempat beberapa kali ikut kayak kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang ya sosial kemasyarakatan, kayak ngebantu orang-orang. Terus aku ngeliat kalau ternyata tuh di sekitar kita tuh masih banyak yang ngebutuhin loh di lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita. Jadi aku tuh pengen di kuliah ini tuh ngasih gitu, ngebantu untuk ngasih manfaat ke mereka aja kayak gitu. Oke, nah sekarang kalian kan udah bergabung di Sosling ya. Bisa nggak sih diceritain gimana dulu proses seleksi kalian masuk ke Sosling itu? Mungkin dari Nadira dulu ya? Boleh. Jadi pertama tuh pas aku tahu oprek dan aku tahu oprek dari temanku, terus ikut seleksi berkas, ngisi form dan yang lain-lain. Habis itu ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancaranya ini kita ada LGD ya. Nah, itu yang dikasih satu soal atau masalah, terus kita gimana sih cara penyelesaian kita. Habis itu ada wawancara sama ketua divisi yang mau kita daftar, terus juga ada sama BPH kayak gitu sih. Oke, kalau kamu Kevin? Kalau aku baru tahu opreknya Lem itu H-1 sebelum ditutup. Malamnya. Ada salah satu cutting Ilkom juga. Nge-WhatsApp aku, dia bilang, "Vin, ini Lem FPSB ada oprek. Oh, besok tutupnya ya, Mas?" "Oh iya." Sudah, aku ragu dong ikut. Waduh, takut nih. Akhirnya aku pede, aku masuk. Ya udah, sama kayak Nadira tadi bilang, yang pertama tuh ngisi berkas, terus ya udah LGD. Aku 3 wawancara juga sama kayak Nadira. Ya udah gitu. BPH. Oke, setelah kalian masuk ke Sosling nih, ekspektasi kalian waktu sebelum masuk dan sesudah masuk itu relate nggak sih? Relate sama apanya nih? Relate kayak ekspektasi kalian, nanti oke. aku pasti gini gitu. Gimana ya, sebenarnya aku nggak ada bayangan ekspektasi dan realitanya gitu. Cuma sebenarnya awalnya itu ngerasanya tuh kayak bakal sibuk banget atau gimana gitu kan, kayak ya sibuk banget gitu. Terus ternyata pas udah masuk tetap bisa having fun dan yang lain-lain kayak gitu sih, nggak terlalu pusing, nggak terlalu sibuknya tuh sibuk tapi masih bisa main gitu. Kalau kamu Pin? Sebenarnya nggak jauh beda juga sih sama Nadira. Aku awalnya mikir kayak, waduh takut nih ngejar deadline tugas, sama jadi kan banyak proker juga, jadi takut nggak bentrok juga. Apalagi aku ikut ada salah satu KM juga di prodi, jadi takut bentrok aja sih. Ternyata pas sudah dijalanin ya bisa gitu. Tapi overall kalian seneng kan bisa masuk ke Sosling? Seneng banget sih. Terus aku mau nanya nih, kalian ini kan berbeda-beda dari segi background dan sebagainya. Gimana sih proses adaptasi kalian satu sama lain? Proses adaptasinya sebenarnya awalnya aku sempat takut untuk susah beradaptasi, karena kan
aku selama ini online kan kuliah dan yang lain, jadi nggak sempat kenal, walaupun aku sama dia seprodi tapi aku nggak kenal gitu kan. Jadi sempat takut adaptasinya kan. Ternyata pas udah keterima, terus udah bonding lah ya, udah kayak ngobrol-ngobrol sama Kadif dan staff-staff sosling lainnya tuh kayak ternyata adaptasinya tuh gampang banget karena ngerasa dirangkul banget gitu loh di divisi ini, kayak kekeluargaannya tuh bener-bener erat banget gitu, jadi gampang gitu lah, adaptasinya nggak susah sih. Oh seperti itu. Kalau kamu Vin? Kalau aku sebenarnya jujur aja pas masih online, pas masih keterima, aku kan ya udah keterima. Pas masih online zoom-zooman itu aku masih kaku, masih nggak bisa beradaptasi. Tapi pas udah ngumpul full tim di Jogja, ngerjain proker bareng, sama sempet liburan bareng juga kan, jadi ya makin dekat udah. Berarti seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Iya, Nah tadi kamu kan nyinggung masalah proker nih. Nah dari Sosling sendiri tuh prokernya apa aja sih? Kalau dari Sosling sendiri tuh prokernya lumayan banyak ya. Banyak. Ada 9 proker kira-kira. Apa aja tuh? Bisa disebutin? Boleh. Yang pertama itu ada GELIS, itu Gerakan Peduli Isoman. Jadi ini udah kemarin kita ngelaksanain bulan September ya. Iya, bulan September udah kita laksanain. Jadi ini tuh kita bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang emang lagi isoman. Nah ini tuh kita juga kerjasama sama himpunan mahasiswa yang ada di FPSB gitu. Terus juga ada Education Post. Nah Education Post ini kita kayak buat poster, terus nyebarin poster ke sosial media yang dimana tuh untuk yang dimana isinya tuh untuk edukasi masyarakat aja tentang COVID, tentang mental health dan yang lain-lain. Berarti in general gitu ya? Iya, in general gitu. Terus apa lagi? Terus ada kayak sharing is caring. Nah ini biasanya sharing is caring ini kita ngelakuinnya itu 1 bulan sekali, bagi-bagi nasi gitu. Terus kita juga September kemarin bagi-bagi susu kayak gitu. Iya, begitu. Terus juga ada Sapa Anak. Nah Sapa Anak ini yang nanti bakal kita laksanain hari ini. Kita bakal berkunjung ke panti disabilitas untuk ngebantu mereka aja, untuk kunjungan, untuk ngasih donasi dan yang lain-lain. Berarti yang di Sapa Anak itu mengunjungi terus mengasih donasi. Apakah ada kegiatan lain selain itu? Karena sebenarnya kita tuh emang pengen untuk kayak ya ngobrol banyak, cuma karena lagi ada pandemi kayak gini kan, jadi agak diminimalisir aja. Sebenarnya juga kalau untuk Sapa Anak tuh kita rencananya juga ya bukan hanya ngobrol banyak, juga kita ada kayak main game dikit gitu-gitu. Tapi karena ada peraturan dari pantinya, jadi kita harus mengerti. Iya, mengefektifkan aja lah ya. Karena kondisinya lagi gini. Terus tadi dilanjutkan lagi prokernya apa lagi? Terus ada Ngajar Yuk. Nah, jadi Ngajar Yuk ini mungkinan kita bakal ngelaksainnya sekitar awal Desember. Nah, Ngajar Yuk ini kita bakal kerjasama sama organisasi di luar, organisasi lain untuk ikut ngajar-ngajar gitu untuk masyarakat pemulung. Oh, berarti jalanan ya berarti? Iya, anak-anak jalanan kayak gitu. Karena kan mereka kan susah kan, pendidikannya sulit. Jadi pengen ikut aja gitu, pengen ikut ngajar, ngebantu aja gitu. Tadi kan kamu bilang akan bekerja sama dengan pihak luar. Iya. Nah, sejauh ini udah kepikiran belum mau ngajak siapa? Udah, jadi ada salah satu organisasi namanya Sekolah Gajah Wong. Itu Sekolah emang Gajah Wong. Dia fokus untuk kayak ngebantu anak-anak jalanan, anak-anak pemulung kayak gitu. Itu lokasinya di mana? Untuk lokasinya aku kurang tahu ya, kurang tahu spesifiknya. Ya itu sih, belum tahu sih. Tapi cuman udah ketemu gambarannya seperti apa? Udah dihubungin, cuma untuk lokasinya aku lupa ya. Iya. Terus apa lagi nih? Tadi berapa poker sih? Ada 9. 9. Tadi yang kamu sebutin udah berapa? 5. Udah 5. Berarti kurang 4 ya? Kurang 4. Apa lagi? Masih banyak ya. Ada webinar juga. Webinar kemarin yang dilakuin bulan ini ya, bulan ini Oktober awal. Itu yang temanya self healing kan. Jadi udah. Terus juga ada hari tanpa tembakau. Jadi itu mengingatkan supaya orang-orang yang merokok untuk tidak merokok. Merokok itu tidak baik. Yeah. Hari tanpa tembakau itu nanti wujudnya digimanain? Aksi. Berarti kayak gimana? Jadi nanti kita turun langsung, nanti kita kasih tahu nih ke mereka kayak bahayanya, dampaknya dari merokok. Nah nanti
setelah itu nanti kita bakal kasih reward gitu, kayak kita kasih susu atau kita kasih apa gitu. Paham. Terus ada apa lagi nih, Vin? Ada Bina Desa. Bina Desa. Kalau Bina Desa itu kita ke beberapa desa, terus juga kita kasih kayak masker, hand sanitizer, dan sabun buat cuci tangan. Berarti gitu. lebih ke bagaimana cara penanggulangan COVID itu sendiri. Iya, penanggulangan COVID. Oke. Terus satu lagi ya berarti ya? Satu lagi itu apa ya? Maaf ya, ada banyak. Agak lupa soalnya 9. Terlalu banyak ya. Oh ya, yang terakhir itu ada trash care. Jadi nanti kita bakal pergi ke pantai. Nah, nanti kita bakal kayak ngebantu. Pantai ke apa? Rencananya pantai mana? Pantai di Bantul ya kira-kira. Jadi nanti kita bakal ngebantu petugas di sana untuk kayak bersih-bersih, karena kan sekarang pantai udah kotor ya gitu kan. Nah, kalau emang memungkinkan sih, karena kan lagi pandemi kan. Jadi kalau emang nggak memungkinkan, kita bakal ngasih berupa barang-barang alat-alat kebersihan aja kayak gitu. Oh gitu. Nah, tadi kan udah disebutin 9 proker, banyak banget ya. Banyak banget sih. Mungkin ini kan dari sudut pandang kamu sama kamu. Menurut kalian nih, mana yang paling sulit dan juga mana yang paling gampang nih? Coba kamu dulu deh. Kalau menurut aku yang paling sulit, nggak sulit sih sebenarnya, mungkin challenging gitu. Iya, kayak gelis sih. Karena sebenarnya yang gelis itu kan gerakan peduli isoman. Karena kan kita harus kayak ke kelurahan nyari data dan yang lain-lain. Terus belum kalau misalnya datanya kurang atau bakal datanya nambah, itu kan juga ngaruh ke sembako yang bakal kita distribusikan. Jadi itu sih yang menurut aku kayak step sebelumnya tuh harus lebih fokus aja gitu, harus lebih jelas gitu. Harus jelas lah, harus mateng banget gitu. Kalau enggak kan nanti ada yang kurang atau bahkan kelebihan kan jadi masalah takutnya kayak gitu. Kalau kamu, Vin? Kalau aku yang paling sulit ya. Iya. Menurut aku yang paling sulit ya webinar. Soalnya aku gelis nggak ikut. Gelis aku belum ada di Jogja. Nah, aku webinar, soalnya webinar kan susah juga nyari pembicaranya, nyari pesertanya. Jadi menurut aku itu sih sulitnya. Soalnya juga aku belum ada pengalaman juga di webinar, jadi panitia webinar belum. Tapi kalau untuk yang paling mudah mungkin ya, perkiraan aku nanti trash care. Soalnya kan kita jalan-jalan, kita ngebersihin pantai sekalian liburan. Sambil healing gitu ya. Nah, itu. Tadi kan udah disampaikan kesulitan atau challenging dan juga kesenangan ataupun yang paling mudah gitu kan. Sejauh ini nih, ada nggak sih proker yang sudah berjalan tapi yang nggak terlupakan gitu? Untuk proker yang nggak bisa terlupakan sebenarnya kayak kalau aku rata-rata nggak bisa sih, karena ya nggak tahu, kayak seru-seru aja gitu prokernya. Terus yang kayak bagi-bagi nasi kan kemarin aja tuh kita bagi-bagi nasi sambil hujan-hujanan kayak gitu. Itu menurut aku kayak seru aja gitu. Ya, bener. Gitu sih. Kalau menurut aku proker-proker yang turun ke jalan sih, proker-proker kita yang turun ke jalan. Tapi kan kayak ada proker education post itu kan ya mungkin education post ya cuman gitu-gitu doang. Tapi kalau proker yang turun ke jalan kayak yang bagi nasi, Bina Desa, trash care dan lain-lain itu lebih seru sih. Oke. Jadi aku bisa menangkap nih, berarti kalian berdua itu lebih suka yang turun ke jalan dengan melakukan aksi nyata ya berarti. Iya, benar. Oke, dan mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, mengulangi lagi ya. Gimana sih perasaan teman-teman saat bergabung di Sosling? Perasaannya awalnya kaget sih, karena jujur awalnya sempat pesimis gitu, karena yang daftar banyak kan yang di LEM tuh. Terus dan aku tuh Sosling ini kan pilihan pertama, jadi kayak takut aja gitu awalnya. Terus ternyata keterima, itu seneng banget sih jujur, kayak seneng banget keterima. Bangga gitu ya? Bangga, ada kebanggaan tersendiri gitu, bisa keterima di LEM, terus di divisi yang aku mau kayak gitu sih. Kalau kamu, Vin? Kalau aku emang sebenarnya dari awal itu emang udah optimis banget. Optimis keterima? Beda sama Nadira. Nadira pesimis. Kalau aku optimis. Jadi kayak aku nggak kepikiran bakal ditolak nih, enggak. Oke, oh iya pasti diterima loh gitu. Terus juga kayak ya senang banget lah kalau udah keterima kan. Gimana sih rasanya senangnya gitu kan? Puas gitu ya? Puas gitu sama hasil kita. Oke. Ya teman-teman, mungkin itu aja podcast yang dapat kita berikan pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan polemik di episode-episode selanjutnya. Mungkin untuk ucapan terakhir, aku mau ngasih pesan dan
mungkin kesan kepada teman-teman agar sebisa mungkin untuk memaksimalkan waktu yang kalian punya dengan menggunakannya sebaik mungkin. Muter-muter ya teman-teman. Iya, agak muter-muter juga sih. Gak apa-apa. Dari kalian nih, ada nggak pesan dan kesan yang mau disampaikan? Aku kalau pesan, tinggalilah teman yang tidak menguntungkan. Tinggalkanlah teman yang tidak menguntungkan, dekatilah teman yang menguntungkan. Ya. Kalau kamu, Dir? Pesannya untuk misalnya kalau ada yang masih bingung nih mau ikut organisasi atau enggak, aku sih kasih pesan kalau ikut aja gitu. Karena menurut aku ini berfungsi banget, bermanfaat banget untuk kita kedepannya pas kita udah turun, maksudnya udah kerja atau gimana, itu kan bermanfaat banget, kita tahu dasar-dasar organisasi itu kayak gimana, kayak gitu sih pesannya. Saya kalau mumpung lagi online juga kan, rata-rata orang juga jadi nggak produktif gitu loh. Betul. Nah, kita cari pengalaman-pengalaman yang bisa kita buat kita produktif gitu. Iya. Ya join aja kayak lem. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di polemik episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.